Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita akan lanjut ke pertemuan kita. Di sini kita akan membahas tentang computing komponen. Jadi ada beberapa hal utama yang akan kita bahas di sini. Inside the cache, prosesornya, cloud computing, data representasi, memori, adapter, dan lainnya. Kita langsung saja masuk yang pertama, yaitu tentang inside the cache. Nah, casing yang biasa digunakan pada komputer atau laptop kalian terbuat dari berbagai macam bahan, tergantung pada merek, model, dan tipe perangkat tersebut. Jadi casing ini pada umumnya terdiri dari bahan-bahan seperti plastik, ada juga logam atau kombinasi keduanya. Beberapa merek terkenal seperti Dell, HP, Lenovo, Asus, Apple memiliki casing yang dibuat khusus untuk model-model mereka. Biasanya casing pada komputer atau laptop dirancang untuk memberikan perlindungan ya terhadap komponen internal perangkat. Jadi memberikan saluran ventilasi yang diperlukan untuk mendinginkan sistem. Jadi tergantung laptop kebutuhan laptop masing-masing. Selain itu, desain dari si casing juga berperan penting ya dalam menentukan tampilan estetika. Ada sih beberapa jenis casing yang pada umumnya digunakan pada komputer atau laptop. Nah, salah satunya seperti casing tower. Casing yang ini biasanya digunakan pada komputer desktop atau PC tower. Casing all-in-one, casing laptop yang biasanya bagian luar laptop itu melindungi komponen internal yang di dalamnya, memberikan kerangka bagi perangkat tersebut. Ada juga casing ultrabook, dan casing gaming juga ada, dan lainnya. Nah, ini berikut merupakan beberapa contoh dari casing ya. Ini desktop tower case, all-in-one desktop case. Nah, di sini juga ada laptop case. Nah, biasanya ini pasti hal yang sudah sering kita lihat ya di lingkungan kita. Bahkan handphone kalian sendiri juga pasti mempunyai case-nya, smartphone case, dan lainnya. Nah, di dalam case tersebut, terdapat beberapa piranti-piranti atau perangkat-perangkat yang dilindunginya ya, baik itu dari motherboard, hard disk, atau SSD, dan lainnya. Inilah yang ada di dalam laptop kalian yang dilindungi oleh case. Ini juga untuk melindungi bagian-bagian penting dari laptop tersebut agar tidak terkena air dan sebagainya macam. Selanjutnya kita masuk ke motherboard. Jadi, kadang-kadang disebut motherboard ini juga kadang-kadang disebut sebagai papan sistem ya, papan sirkuit atau utama dari si komputer. Nah, di dalamnya terdapat chip komputer. Apa sih chip komputer itu? Jadi, chip komputer itu merupakan sepotong kecil bahan semikonduktor, biasanya silikon di mana sirkuit terpadu diukir dia. Ada juga dia sirkuit terpadu yang dimana mengandung banyak jalan mikroprosesor ya yang mampu membawa arus listrik. Jadi setiap sirkuit terpadu dapat mengandung jutaan elemen seperti resistor, kapasitor, dan transistor. Nah, selanjutnya ada transistor nih. Biasanya bertindak sebagai saklar elektronik yang membuka atau menutup sirkuit untuk muatan listriknya. Nah, chip komputer mengandung jutaan atau miliaran transistor. Sebagai besar chip, eh, tidak lebih besar dari 1,5 inci persegi gitu. Nah, ini contoh dari atau gambar bentuk dari si motherboardnya. Ya, nih juga ada bagian-bagian dari si motherboard tersebut. Selanjutnya ada prosesor. Nah, sebenarnya prosesor itu apa ya? Nah, prosesor itu disebut juga sebagai pusat atau CPU yang dia di mana mengimplementasikan dan melaksanakan instruksi dasar untuk mengoperasikan sebuah komputer. Pada komputer pribadi, semua fungsi prosesor biasanya ada dalam satu chip ya. Beberapa produsen komputer juga eh, chip yang digunakan istilahnya itu seperti mikroprosesor untuk menyebut chip prosesor komputer pribadi. Nah, di prosesor itu ada juga yang bagiannya single core prosesor, adalah chip tunggal dengan dua atau lebih inti prosesor yang terpisah. Ada juga disebut sebagai prosesor multi inti.
digunakan di semua ukuran komputer. Nah, kalau untuk multi-core prosesor ini. Nah, ada juga yang bersih tentang unit control dan unit logika aritmatika atau ALU. Nah, kita masuk yang pertama yaitu single core atau multi core. Nah, ini merupakan proses yang dilalui. Kita masuk yang pertama, unit kontrol. Nah, di sini komponen prosesor yang mengarah dan mengkondisionalkan sebagai besar operasi dalam komputer. Jadi, kita mengimplementasikan setiap instruksi yang dikeluarkan oleh program atau aplikasi dan kemudian memulai tindakan sesuai untuk melaksanakan instruksi tersebut. Unit kontrol terdiri dari unit logika aritmatika, register, dan busnya ya. Nah, kita bahas satu-satu unit logika aritmatika. Yang pertama itu ada unit logika aritmatika atau ALU, yang dimana merupakan komponen lain dari prosesor melakukan operasi aritmatika, perhitungan-perhitungan, perbandingan, dan operasi lainnya. Yang kedua ada operasi aritmatika, yang dimana mencangkup perhitungan dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ada juga operasi perbandingan, yang dimana melibatkan perbandingan satu item data dengan item lainnya untuk menentukan apakah item pertama lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari item lainnya. Di sini dia melakukan operasi yang ada pada matematika ya. Ada juga siklus mesin cycle, di mana di sini untuk setiap instruksi prosesor mengulangi satu set 4 operasi dasar, merupakan siklus mesin dapat kita lihat pada gambarnya di sini. Yang pertama itu step pertama dia mengambil data ya, sama seperti ini ya sistem kerja dari komputer, input, proses, output, dan storage. Nah, jadi dia pertama mengambil data, diambilnya datanya kita memasukkan melalui perangkat-perangkat input. Selanjutnya dia menguraikan kode itu, berarti dia memproses data-data tersebut untuk didapatkanlah dalam bentuk informasi gitu. Yang ketiga itu dia dijalankan dia lah proses-proses tersebut sesuai dengan instruksi yang kita buat tadi dan menyimpan storage-nya, kita disimpanlah data tersebut, informasi tersebut. Ini merupakan siklus mesinnya. Oke, ada disebut sebagai fetching, di mana didefinisikan di sini proses mendapatkan program atau instruksi aplikasi atau item data dari memori. Nah, yang kedua ada decoding. Decoding ini mengacu pada proses penerjemahan instruksi ke dalam sinyal yang dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, selanjutnya dia ini executing. Di sini untuk memproses menjalankan perintah. Baru steering, dia dalam koneksi ini berarti menulis hasilnya ke memori, bukan ke media penyimpanan, tapi ke memori kita. Nah, ada register, di mana register ini prosesor berisi lokasi penyimpanan kecil yang berkecepatan tinggi, yang disebut register. Nah, untuk sementara penyimpanan data dan instruksi yang telah kita lakukan. Register juga disebut sebagai bagian dari prosesor ya. Register ini menyimpan lokasi di mana instruksi diambil. Nah, menyimpan instruksi sementara unit kontrol, menerjemahkan, menyimpan data sementara ALU, menghitungnya, dan menyimpan hasil perhitungannya. Ada juga sistem clock, di mana prosesor ini mengandalkan sirkuit kristal kuarsa ya, kuarsa kecil yang disebut jam system untuk mengontrol waktu semua operasi pada komputer. Ada juga clock speed ya, kecepatan jam sistem diukur dengan jumlah detak per detiknya. Nah, pribadi komputer prosesor memiliki jam kecepatan dalam kisaran gigahertz ya, gigahertz ini range-nya. Di mana giga adalah awalan yang merupakan singkatan dari miliar dan hertz adalah satu siklus per detiknya. Oke.
Nah, 1 GHz sama dengan miliar detak jam sistem per detiknya. Jadi kita harus tahu dulu ininya. Terus komputer yang beroperasi pada 3 GHz memiliki 3 miliar atau 3 giga siklus waktu dalam satuan detik atau hertz. Jadi semakin cepat kecepatan clock-nya itu berarti semakin banyak instruksi yang dapat dieksekusi prosesor kita per detiknya. Ada beberapa faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja dari komputer, seperti jenis chip prosesornya, jumlah cache-nya, waktu akses memori, lebar bus, dan kecepatan clock bus. Jadi makanya kalau kita mau beli laptop, kita juga harus memperhatikan beberapa hal-hal tersebut, agar kita tidak membeli yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Komputer pribadi dan prosesor selulernya, personal komputer dan mobile prosesor. Jadi, produsen terkemuka chip prosesor komputer pribadi adalah itu Intel dan AMD. Nah, AMD ini memproduksi si prosesor yang memiliki desain internal yang mirip dengan prosesor Intel. Jadi menjalankan fungsi yang sama dan dia bisa sama kuatnya, tetapi seringkali lebih murah ya untuk membantu konsumen mengevaluasi berbagai prosesor, produsen seperti Intel dan AMD sekarang menggunakan skema penomoran ya, yang lebih akurat mencerminkan generasi dan kecepatan pemrosesan chip mereka. Jadi coba kalian kadang kalau membeli laptop pasti sering ditawarkan, ini misalnya Core i3 generasi ke-7, generasi ke-8, nah itu ya mereka membuat seperti itu. Jadi ada beberapa jadi dalam si chip prosesor juga mencakup teknologi untuk meningkatkan performa gitu dalam pemrosesannya. Misalnya untuk meningkatkan performa media dan grafis 3D. Terus prosesor yang ada pada komputer seluler juga menyertakan teknologi untuk mengoptimalkan dan memperpanjang masa pakai baterai, mengoptimalkan dan mengintegrasi kemampuan nirkabel. Jadi perangkat seluler yang lebih kecil seringkali menggunakan prosesor yang lebih ringkas gitu, yang mengonsumsi daya lebih sedikit, namun menawarkan kinerja yang tinggi. Perbandingan prosesornya itu biasanya chip prosesor untuk laptop atau desktop dan server dapat menghasilkan cukup banyak panas ya, lebih cepat dia panasnya gitu, yang dapat menyebabkan chip tidak berfungsi atau gagal. Gitu. Makanya kita kalau membeli si laptop ini kita pun harus memperhatikan prosesornya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita kebutuhannya hanya untuk mengolah data seperti data sederhana Microsoft Excel, Word itu ya boleh dengan prosesor yang rendah. Tapi kalau kita udah sampai ke tahap untuk mengoding, berarti kita harus menggunakan atau membeli laptop sesuai dengan yang kita butuhkan. Minimal prosesornya itu yang Core i3 generasi keberapa seperti itu. Nah, jadi ada juga di dalam eh, kan di komputer itu ada cache, di dalam itu ada beberapa perangkat-perangkat yang dilindunginya, itu ada juga heat sink ya, pendingin. Nah, komponen pendingin ini itu merupakan komponen keramik atau logam kecil dengan sirip. Nih, kita lihat gambaran di sini dengan sirip yang pada permukaannya itu ada menyerap dan menyebarkan panas yang dihasilkan oleh komponen listrik seperti prosesor agar dia tidak terlalu panas laptop itu ketika digunakan terus-menerus seperti itu. Ada juga di situ liquid cooling teknologi. Ada dia teknologi pendingin cairnya. Biasanya digunakan aliran fluorida atau kontinu seperti air dan glycol. Ada itu di dalam laptop-laptop kalian masing-masing. Kalau kalian pernah membuka laptop kalian, di dalamnya ada proses yang memindahkan fluorida yang dipanaskan dari prosesor ke pemanggang tipe radiatornya. Jadi dia mendingin, nah cairannya itu mendingin dan kemudian mengembalikan fluorida yang telah didinginkan ke prosesornya. Selanjutnya kita masuk ke cold computing. Nah, ini biasanya
bagi-bagi orang yang sering kerja di rumah atau dunia bisnis ini sudah sering sekali menggunakannya ya. Salah satu contohnya kita bisa menggunakan cloud computing, eh, seperti menyimpan data. Ketika kita dimanapun kita dapat mengakses data tersebut gitu. Biasanya orang-orang yang sering kerja di rumah atau di bisnis memilih komputasi awan, biasanya cloud computing ini karena ada berbagai alasan. Nah, alasan pertama di sini ada accessibility. Data atau aplikasi yang tersedia di seluruh dunia dari komputer atau perangkat apapun memiliki koneksi internet. Contohnya seperti email ya, email sudah memiliki Google Drive. Jadi kita dapat menyimpan semua data kita di Google Drive dan ketika kita perlu, misalnya kita lagi jalan-jalan atau di luar, ada data yang harus dikirim, kita tinggal mengakses Google Drive tersebut dengan menggunakan internet. Jadi kita data-data tersebut selalu tersimpan aman. Atau misalnya kita sedang mengerjakan skripsi, tiba-tiba laptop kita hang. Nah, data kita itu sudah kita cloud-kan, sudah kita duplikatkan, kita simpankan juga ke Google Drive. Jadi misalnya kalau laptopnya rusak, masih tersimpan datanya di Google Drive kita tersebut. Namun memang harus tetap diakses menggunakan internet. Yang kedua ada penghematan biaya, nah atau cost saving. Biaya perangkat lunak dan perangkat keras kelas atas seperti prosesor cepat dan memori berkapasitas tinggi serta perangkat penyimpanan bergeser dari penggunanya. Ia sangat menghemat biaya sekali dan waktu sih lebih tepatnya. Jadi kalau mepet seperti yang saya bilang tadi, misalnya ada tiba-tiba kita di luar, tiba-tiba ada kegiatan atau data yang harus kita kirim, dengan cepat kita dapat mengaksesnya gitu, walaupun kita tidak membawa laptop. Bahkan dengan menggunakan handphone saja kita bisa mengakses data kita tersebut. Selanjutnya penghematan ruang, ya karena di laptop kita ini kan ada batasan ruang ya, misalnya dia cuma 4 giga dan sebagainya macamnya. Dengan kita melakukan cloud computing atau menyimpan data kita di menggunakan Google Drive, jadi kita dapat menghemat untuk memori internal yang ada pada laptop kita. Ada juga scalability atau skalabilitas, memberikan fleksibel untuk menambah atau mengurangi kebutuhan komputasi sesuai dengan kebutuhan. Ada juga sekarang kita masuk ke data representation atau representasi data. Nah, di sini kalian sudah nggak asing ya, seperti bit dan bytes. Komputer menggunakan sistem biner. Ini biasanya kalau orang-orang ilmu komputer sudah tahu ya, biner itu apa, berapa radiksnya. Dalam sistem bilangan itu ada 4, biner, oktal, desimal, heksadesimal, dengan masing-masing radiks dan anggotanya. Sistem biner adalah sistem angka yang hanya memiliki 2 digit atau basis 2 atau radiks 2, 0 dan 1 disebut sebagai bit. Bit adalah unit data terkecil yang dapat diproses oleh si komputer. Sebuah bit biasanya kelompok yang terdiri dari 8 bit. Ya, sebuah byte itu biasanya terdiri dari 8 bit. Gitu. Nah, ini merupakan contohnya ya, contoh dalam bit dan bytes-nya ini. Selanjutnya kita masuk ke memori. Sebenarnya memori itu apa? Saya yakin semua udah tahu ya fungsi dari memori itu apa, karena di HP aja pun kita ada memori gitu. Jadi memori itu terdiri dari komponen elektronik yang menyimpan instruksi atau seluruh instruksi yang kita lakukan menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, data yang dibutuhkan oleh instruksi tersebut dan hasil pemrosesan data atau informasinya. Jadi memori penyimpanan memiliki 3 kategori dasar ya. Yang pertama sistem operasi dan program lain yang mengontrol atau memelihara komputer dan perangkatnya. Yang kedua, aplikasi membawa keluaran spesifik tugas atau seperti pengolahan kata untuk menyimpan data-datanya. Dan yang ketiga, data yang sedang diproses oleh aplikasi dan informasi yang dihasilkan. Selanjutnya masuk byte and addressable memory. Byte dan memori yang dapat dialamatkan maksudnya.
Byte atau karakter adalah unit penyimpanan dasar dalam memori. Nah, alamat ada di mana alamat itu merupakan nomor unik yang diidentifikasi lokasi byte dalam memorinya. Biasanya ukuran umum untuk memori berada dalam kisaran gigabyte ya. Nah, gigabyte atau kita biasa sering kali GB, gigabyte gitu. Sama sekitar 1 miliar byte. Nah, bagaimana kursi di stadion miring dengan alamat memori? Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana kursi di stadion itu bisa miring dengan alamat dan memori. How sit in the stadium? Jadi, sebenarnya ada beberapa jenis-jenis memori, ada beberapa jenis-jenis memori yang harus kita ketahui yang ada pada komputer kita. Yang pertama itu RAM, Random Access Memory. Ya, Random Access Memory ini juga disebut sebagai memori utama, terdiri dari chip memori yang dapat dibaca dan ditulis oleh prosesor dan perangkat lainnya. Ini gambarnya, bisa kita lihat di dalam slide ini. Nah, si RAM ini juga memiliki beberapa jenis, ada tipe-tipenya. Yang pertama, uh, two common types of RAM. Ada dua jenis RAM pada umumnya. Dynamic RAM, DRAM, biasanya chip yang harus diberi energi secara konstan atau kehilangan isinya. Yang kedua ada RAM statis atau SRAM, chip yang lebih tepat atau cepat dan lebih dapat diandalkan daripada versi chip DRAM ya. Chip SRAM jauh lebih mahal ya daripada chip DRAM karena tidak perlu diisi ulang sesering mungkin sih seperti si chip DRAM-nya ini. Oke, ada beberapa modul atau piranti-piranti yang ada pada si memori. Yang pertama ada chip RAM, biasanya berada pada modul memori yang merupakan papan sirkuit kecil ya. Yang kedua ada slot memori pada motherboard menampung modul-modul memori. Nah, ada juga dua jenis modul memori seperti SIM dan DIM. SIMs dan DIM ini. Nah, SIMs ini merupakan singkatan dari Single Inline Memory Modules, di mana memiliki pin pada sisi berlawanan dari papan sirkuit yang terhubung bersama untuk membentuk satu kontak. Sedangkan DIM ini singkatan dari Dual Inline Memory Module yang merupakan pin pada sisi berlawanan dari papan sirkuit tidak terhubung ya. Dan dengan demikian membentuk dua set kontak dia. Nah, ini gambarnya. Bisa kalian lihat di slide. Selanjutnya ada cache. Ya, cache ini merupakan tempat penyimpanan sementara. Di handphone kalian juga ada itu. Ketika kalian baru download aplikasi, ternyata salah download, mau uninstall, ternyata ada cache-nya kan. Pernah kalian di handphone kalian juga ada. Yang dimana cache ini merupakan tempat penyimpanan sementara untuk meningkatkan pemrosesan pada komputernya. Ada dua jenis cache pada umumnya, ada cache memory dan cache disk. Nah, cache memory itu membantu mempercepat proses komputer karena menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan. Jadi, ada tiga jenis cache memory, ada cache level 1, level 2, dan level 3. Kita masuk ke jenis-jenis dari cache-nya. Kalau cache 1 itu dibangun langsung oleh chip prosesor, biasanya memiliki kapasitas yang sangat kecil. Kalau cache L2, dia itu lebih lambat dari cache L1, tetapi memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Sedangkan yang cache L3 pada motherboard, yang terpisah dari chip si prosesornya. Jadi ketika prosesor membutuhkan instruksi atau data, prosesor akan mencari memori dengan urutan seperti Z1, L1, L2, L3.
Ah, ini ya L1, L2, dan L3. Kita masuk ke ROM. Oke, jadi ROM itu merupakan singkatan dari Read Only Memory, mengacu pada chip memori yang menyimpan data dan instruksi secara permanen. Nah, data pada sebagian besar di chip ROM tidak dapat dimodifikasi ya. Jadi ROM ini tidak mudah menguap, dia isinya tidak hilang saat daya dilepas dari si komputer. Ada firmware ya, chip berisi data atau instruksi atau informasi yang ditulis secara permanen seperti instruksi pengaktifan komputer atau perangkat si selulernya. Selanjutnya ada ya ini memori flash atau flash memory, di mana jenis memori yang tidak mudah menguap dapat dihapus secara elektronik dan ditulis ulang. Nah, chip memori atau flash juga menyimpan data dan program pada banyak perangkat seluler dan perangkat peripheral seperti ponsel cerdas, pemutaran media portable, printer, kamera digital, perangkat otomotif, dan perekam suara digital. Ada juga yang disebut dengan CMOS ya, CMOS dia, CMOS. Dia beberapa chip pada RAM, chip memori flash, dan chip memori lainnya yang dimana menggunakan teknologi complementary mental ini CMOS ini. Nah, CMOS ini memberikan kecepatan tinggi dan mengkonsumsi sedikit daya. Ya, daya yang digunakan itu sedikit. Nah, teknologi ini menggunakan daya baterai untuk menyimpan informasi meski daya dan komputer itu dimatikan. Jadi, ada waktu akses si memorinya itu. Waktu aksesnya jumlah waktu yang dibutuhkan prosesor untuk membaca data, instruksi, dan informasi memori. Kita masuk ke selanjutnya yaitu adapter atau adaptor ya. Eh, Adapter card ya, kartu adapter. Di mana di sini untuk ekspansi atau papan adaptor adalah didefinisikan sebagai sebuah circuit board yang meningkatkan fungsi komponen unit seperti sistem desktop atau si server sorry, atau juga disediakan ya nih server sistem atau providers ya. Yang kedua ada expansion slot atau slot ekspansi soket pada motherboard itu di desktop atau server yang dapat menampung kartu adaptor. Nah, ada dua kartu adaptor yang populer ya, ada kartu suara dan kartu video. Selanjutnya ada sound card. Nah, sound card ini meningkatkan kemampuan di mana menghasilkan suara pada komputer pribadi dengan memungkinkan suara dimasukkan melalui mikrofon dan dikeluarkan melalui speaker eksternal atau headphone. Nah, yang terakhir ada video card. Nah, video card ini juga disebut sebagai grafis ya, mengubah output komputer menjadi sinyal video yang berjalan melalui kabel ke monitor yang menampilkan gambar pada layar. Ini contohnya. Ini adapter card itu. Ada berbagai macam jenis kartu adaptor ya. Ini di sini ada Bluetooth, MIDI, modem dan sebagainya macamnya. Saya rasa kalian sudah sering menggunakan berbagai macam kartu adapter ya. Ada juga USB adapter. Dia komputer seluler biasanya tidak memiliki slot ekspansi. Ada adapter USB di mana ada dongle yang dicolokkan ke dalam port USB-nya, meningkatkan fungsi komputer seluler dan menyediakan koneksi ke perangkat peripheral. Ini kayak modem gitu juga bisa. Terus ada menyambungkan HUD plugin, menyambungkan atau memasukkan dan melepaskan perangkat saat komputer sedang berjalan. Selanjutnya kita masuk ke bus. Ya, bus. Nah, sebenarnya bus ini apa sih gitu?
komputer memproses dan menyimpan data sebagai serangkaian bit elektronik yang ditransfer secara internal di dalam sirkuit komputer di sepanjang saluran listrik yang disebut dengan bus. Jadi bus itu merupakan memproses dan menyimpan data sebagai serangkaian bit elektronik yang ditransfer tuh secara internal di dalam sirkuit komputer. Jadi bus digunakan untuk mentransfer bit dan dari perangkat input ke memori, dari memori ke prosesor, dari prosesor ke memori, dan dari memori ke output atau perangkat penyimpanan gitu. Jadi bus ini juga terdiri dari bus data dan juga bus alamat. Untuk bus data digunakan untuk mentransfer data aktual. Nah, untuk bus alamat digunakan untuk mentransfer informasi di mana data harus berada dalam memori. Ada bus wide, ya. Ukuran bus tentukan jumlah bit yang dikirim oleh komputer pada satu waktu. Jadi semakin besar jumlah bit yang ditangani oleh bus, semakin cepat komputer mentransfer datanya. Kalau untuk ukuran kata atau word size, jumlah bit yang dapat ditafsirkan dan dieksekusi oleh prosesor pada waktu tertentunya. Ada beberapa jenis-jenis dari bus. Nah, seperti komputer memiliki bus system atau sistem bus. Mungkin bus belakang dan ekspansi. Ada ekspansi. Terus ada disebut sebagai bus system, di mana bus system ini juga disebut sebagai FSB ya, bagian dari motherboard dan menghubungkan prosesor ke memori utama. Ada juga BSB, menghubungkan prosesor ke cache, dan ekspansi yang memungkinkan prosesor untuk berkomunikasi dengan perangkat periferal. Oke, selanjutnya kita masuk ke power supply dan baterai, catu daya dan baterainya. Jadi catu daya atau adaptor AC, nih, kita lihat gambarnya di sini, yang ada pada laptop mengubah daya AC stop kontak menjadi daya DC. Nah, motherboard dan komputer yang berada memerlukan watt yang berbeda pada catu dayanya. Jadi catu daya tidak menyediakan daya yang diperuntukkan, komputer tidak akan berfungsi dengan baik gitu. Kalau nggak ada catu daya pada komputer, kalau laptop kan dia sistem baterai ya, maka si komputer tersebut tidak akan menyala. Nah, untuk power supply dan baterai, beberapa perangkat periferal eksternal seperti modem kabel, speaker, atau printer memiliki adaptor AC yang merupakan catu daya eksternal. Jadi motherboard dan komputer yang berbeda memerlukan watt atau tegangan listrik yang berbeda pada catu dayanya masing-masing. Sama seperti handphone kan, handphone juga memiliki kapasitas baterai masing-masing. Ada yang tahannya cuma 1 jam, 2 jam, bahkan ada yang 1 harian, seperti itu. Jadi komputer dan perangkat seluler dapat berjalan menggunakan catu daya atau baterai, biasanya baterai lithium ion ya, lithium ion yang dapat diisi ulang gitu, dapat diisi ulang. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita pada pertemuan hari ini, kurang dan lebih bisa, kalau ada yang kurang jelas boleh dipertanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.